Beredar sebuah video kekecewaannya Gus Ikdam, teman-teman. Ya nggak punya sopan kalau seperti itu. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Beredar sebuah video teman-teman, ini Gus Ikdam, tapi bukan karena omongannya Gus Ikdam yang viral, tetapi raut wajahnya Gus Ikdam, kekecewaannya Gus Ikdam di sini nampak sekali teman-teman, karena beberapa alasan ya. Coba kita lihat. Tuh, ekspresinya Gus Ikdam seperti menahan kekecewaan teman-teman. Ya Allah, di mana para jamaah terlihat seliweran di depan Gus Ikdam dan Habib. Terlihat juga Gus Ikdam pun tampak risih dan menahan rasa kecewanya teman-teman. Sampai ya Allah, ya. Kalau Habibnya sih kayak B aja, Habibnya B aja. Tapi Gus Ikdam nggak bisa bohong teman-teman. Raut mukanya nggak bisa bohong. Tuh lihat, emak-emak ya berjalan di atas panggung teman-teman. Di depannya Gus Ikdam. Tuh, ya Allah, risih teman-teman, risih karena bukannya pengen dihormati banget, ya enggak. Tetapi teman-teman, kalau sudah yang namanya panggung, di situ sudah pasti disetting agar berbeda dengan yang di depannya. Tuh, lihat. Lihat ekspresinya Gus Ikdam. Tuh. Risih, kecewa, karena seperti nggak ada sopan santunnya ya. Ini yang menilai orang lain, bukan hanya Gus Ikdam. Gus Ikdam di situ hanya merasa aneh, risih, kecewa juga. Apakah panitia di acara itu tidak memiliki konsep bagaimana harusnya orang mungkin berpindah tempat tanpa harus naik ke panggung. Yang di panggung saja duduk-duduk teman-teman ya. Yang di panggung saja duduk-duduk. Lalu kenapa malah naik ke panggung di depannya para ulama, para kiai, di depannya Gus Ikdam, di situ sebagai bintang utamanya ya, bintang tamunya. Tapi kenapa kok malah berjalan di depan beliau seperti itu? Ya wajar sekali kalau Gus Ikdam ini risih, kecewa, wajar sekali. Karena Gus Ikdam sudah mencontohkan teman-teman, bagaimana sih caranya bersopan santun di depan orang yang lebih tua, di depan orang yang lebih berilmu. Gus Ikdam sudah memberikan contoh. Bahkan di area makam saja teman-teman. Di area makam itu Gus Ikdam rela berjalan menggunakan dengkul ya. Jadi merangkak. Bukan untuk terlalu menyembah kuburannya, bukan, tetapi karena memang di sekeliling kuburan itu ada banyak sekali santri, ada banyak sekali orang yang sedang mendoakan di kuburan itu. Nah, maka dari itu Gus Ikdam rela berjalannya sambil merangkak. Karena mau nggak mau teman-teman, Gus Ikdam pasti merasa aneh kalau lainnya duduk, tapi Gus Ikdam sendiri berjalannya biasa. Itu menurut Gus Ikdam aneh. Menurut orang-orang di Jawa itu aneh. Sopan santun di Jawa sangat-sangat dijunjung tinggi teman-teman. Karena ya mencerminkan adab ya. Adab yang baik itu ketika berjalan sedikit menunduk, bukan menyembah. Ingat, bukan menyembah. Karena kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti orang-orang Wahabi mengatakan bahwa jangan tunduk kepada sesama manusia. Ini bukan tunduk, ini rasa hormat. Ya, bahasa Jawanya itu ngajeni, menghormati, dan adabnya memang seperti itu. Dan mungkin di setiap tempat atau di lain tempat itu berbeda caranya. Tapi kalau di Jawa seperti ini. Makanya Gus Ikdam ini aneh, merasa risih. Kenapa kok di daerah situ
sepertinya belum mengetahui apa itu sopan santun. Bagaimana cara berjalan di depan ulama, di depan kiai yang sedang duduk. Duduknya di atas panggung pula, teman-teman. Di atas panggung loh. Ya Allah. Padahal sudah dikasih contoh ya, oleh Gus Idam sudah dikasih contoh. Dan kemarin ketika di Blitar, itu kan kedatangan Pak Wapres ya, Mas Gibran. Dan ketika itu juga banyak sekali yang menghujat, teman-teman. Dan bahkan ada seorang bapak-bapak yang mengatakan atau bisa dikatakan ini fitnahan kepada Gus Idam karena Gus Idam dekat dengan Mas Wapres. Oh alah Gus Idam. Ya. Suwe-suwe tak sawang-sawang mulai kemelinti karo kemlelet. Lama-lama sombong ya, sombong. Kemelinti itu ya sombong, kemelinti itu sombong, kemlelet itu sok berani. Ya Prabowo kok diomongne wong sing paling apik di antara 3 capres. Oh, bentar. Ini ngomongin tentang Pak Prabowo. Gandengannya Mas Gibran, teman-teman. Lah Prabowo kok diomongne wong sing paling apik di antara 3 capres. Katanya Pak Prabowo ini oleh Gus Idam dikatakan paling baik di antara 3 capres, teman-teman. Karena saya yakin dari 3 calon itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Tuh, beda ya, beda dengan yang diomongkan oleh bapak-bapak ini. Coba kita ulang lagi. Karo kemlelet. Lah Prabowo kok diomongne wong sing paling apik di antara 3 capres. Katanya Pak Prabowo ini orang yang paling baik, paling bagus di antara 3 capres. Ini yang dikatakan bapak-bapak ini. Padahal Gus Idam bilang apa? Karena saya yakin dari 3 calon itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Yang diomongkan Gus Idam adalah ketiga pasangan calon itu adalah yang terbaik dari bangsa Indonesia. 3 pasangan itu adalah putra-putri terbaik, putra terbaik lah, karena nggak ada putrinya ya. 3 pasangan itu adalah putra terbaik bangsa. 3-tiganya teman-teman ya. 3 pasangannya, bukan hanya Pak Prabowo. Nggih apik kabeh niku Pak Anies sae, Gus Imin sae, Pak Prabowo sae, Mas Gibran sae. Tuh. Pak Mahfud sae, Pak Ganjar sae. Semuanya disebutkan teman-teman. Nggak hanya Pak Prabowo, tetapi ketiga pasangan calon ini disebutkan oleh Gus Idam. Ketiga-tiganya, jadi bukan salah satu saja. Rapi cangkemmu lho. Yang benar yang ini. Yang tidak baik itu mulutmu itu loh. Kalau memfitnah Gus Idam, menghujat Gus Idam, ya itu yang nggak baik. Mulutmu itu yang nggak baik. Jadi tolong ya, tolong penghujatnya Gus Idam, tolong lebih berpikir lagi. Nggak ada gunanya kalian menghujat Gus Idam. Justru malah Gus Idam ini pengennya memperbaiki akhlak umat. Contohnya video yang awal tadi teman-teman. Ketika ibu-ibu di video ini seperti tidak memiliki adab sopan santun di depan para kiai, para ulama, berjalan di atas panggung seperti ini. Tuh. Memang membungkuk teman-teman, memang membungkuk, tetapi tempatnya kurang pas juga. Seharusnya di bawah panggung saja kalau pengen berjalan, jangan di atas panggung. Jadi mungkin ya lain waktu, mungkin panitia acara lebih memikirkan konsep bagaimana sih cara agar bintang tamu ini tidak dilewati oleh emak-emak terutama ya, oleh siapapun ketika mereka sudah berada di atas panggung dan mungkin sedang sholawatan atau mungkin sedang mengisi acara tersebut. Jangan sampai ada yang seliweran di atas panggung, di depannya bintang tamu, di depannya Gus, di depannya kiai, di depan ulama-ulama, karena itu kurang pas untuk dilihat dan tidak mencerminkan adab sopan santun orang Indonesia.